Hai, halo semua, jumpa lagi di Tujuh Tanya. Masih di program cerita pengangguran negeri sipil. Yang namanya nganggur, kita itu bisa bercerita apapun, bisa mengomentari apapun. Ya udah, karena kita nganggur, karena kita nggak ada kerjaan, ya udah kita berkomentar aja daripada mengganggu ataupun berkomentar di tempat orang. Ya udah, mendingan langsung aja punya channel sendiri tentang komentar-komentar kita. Oke teman-teman, apa kabar kamu, teman-teman saya yang masih nganggur, yang tidak punya pekerjaan tetap, yang masih jadi freelancer kemana-mana, yang kadang kerja, kadang enggak. Semangat terus, hidup terus berjalan, karena mengeluh pun rasanya sudah capek, atau menyerah pun eh, nggak akan ada yang peduli, nggak akan mengubah apapun. Kita yang rugi ketika kita menyerah pada hidup, ya kita sendiri yang rugi. Seperti itu. Memang beberapa kali terpikir untuk menyerah, tentunya ya sesuatu hal yang manusiawi, karena namanya juga manusia. Ketika terus menerus susah, terus menerus sengsara, terus menerus tidak punya pekerjaan, tidak punya kejelasan hidup, ya capek juga, gitu kan. Oke, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang mimpi atau impian seseorang. Bagaimana setiap orang itu disugestikan atau apa ya, didoktrin dari kecil itu harus punya cita-cita setinggi langit. Tapi apakah itu merupakan satu free choice untuk kita, ataukah itu merupakan satu kebebasan memilih, atau itu hanya privilege untuk orang-orang tertentu? Kalau itu merupakan sebuah kebebasan memilih, ya udah, itu hanya terpatok pada kebebasan memilihnya saja. Kita hanya memilih untuk menjadi apa, terus juga untuk bercita-cita menjadi apa, bermimpi suatu saat menjadi apa. Tapi kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah disediakan jalan untuk menempuh impian kita. Begitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi mimpi itu bukan sebuah privilege, atau tidak menjadi privilege semua orang. Karena begini, coba kita lihat pekerjaan-pekerjaan yang ada sekarang. Kita lihat ada content creator, terus juga ada selebgram, ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah terpikirkan dalam benak anak kecil kita, atau tidak pernah terpikirkan ketika kita kecil. Pekerjaan itu ada, ternyata sekarang ada. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan yang kita tahu semasa kecil itu hanya terbatas pada misalkan pekerjaan-pekerjaan yang berseragam saja. Jadi guru lah, jadi dokter lah, jadi polisi lah, jadi TNI atau tentara lah. Begitu. Kita hanya terbatas pada hal-hal yang kita lihat, atau hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita tidak pernah tahu bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin di luar nalar kita, gitu kan. Tapi nyatanya ketika kita beranjak dewasa, ketika kita menapaki kehidupan, pekerjaan itu ya ada. Maka coba tanyakan pada diri kita, siapa yang sekarang ini bekerja, siapa yang saat ini punya kerjaan sesuai dengan impiannya? Sedikit sekali. Contoh, teman saya ingin menjadi arsitek misalkan. Ternyata dia hidup di lingkungan petani. Dia hidup dan dibesarkan oleh keluarga petani dengan sawah yang lumayan luas. Pada akhirnya kehidupan menuntun dia masuk fakultas pertani, universitas ataupun juga fakultas atau jurusan yang berkaitan dengan pertanian. Pada akhirnya dia berkecimpung di dunia pertanian sesuai dengan lingkungannya.
Ada juga yang bermimpi dari kecil, bermimpi menjadi seorang guru. Tetapi karena beberapa hal dalam kehidupannya, krisis ekonomi menimpa keluarganya, terus juga banyak hal yang akhirnya menggeser cita-citanya dari yang tadinya guru, terpaksa ya bekerja sesuai dengan kemampuannya. Nggak pernah terpikir dia menjadi seorang karyawan retail, nggak terpikir dia menjadi seorang relawan, nggak terpikir juga dia bekerja pabrikan, tapi tetap dijalani. Lalu mimpinya, bagi sebagian orang, mimpinya masih ada di kepalanya, masih ada dalam keinginan terbesar dalam hidupnya. Namun tadi, kadang faktor ekonomi, kadang faktor sosial, faktor keluarga tidak mendukung untuk tercapainya impian-impian tersebut. Lalu salahkah seseorang bermimpi? Wah, beribad. Ya enggak salah. Tetapi pada akhirnya mimpi tersebut, cita-cita tersebut harus terbentur dengan realita, mau tidak mau. Karena apa? Tidak semua faktor-faktor eksternal di hidup kita mendukung impian kita. Berapa banyak orang yang harus mengubur mimpinya, entah di usia 17, entah di usia bahkan ketika baru lulus SD. Banyak teman saya yang secara akademis bagus, terus juga impiannya juga tanda kutip bagus, ingin jadi dokter lah, ingin jadi apa, tetapi harus kandas karena hanya lulusan SD. Tidak, ketika akan melanjutkan ke SMP, orang tuanya tidak punya biaya, sekalipun gratis kan untuk bekal ke sekolahnya tetap aja kan gitu kan. Akhirnya si anak ini didorong untuk kekreditan lah dan lain sebagainya. Tetapi bukan tidak mungkin juga mereka yang melenceng dari mimpi awalnya malah lebih sukses. Ada yang seperti itu juga. Sekalipun hanya misalkan langsung dagang, langsung ke kreditan dan lain sebagainya, banyak yang lebih sukses. Jadi apakah mimpi menjadi privilege kita? Tetap saja mimpi menjadi privilege untuk setiap orang, untuk masing-masing orang. Tinggal bagaimana cara mewujudkannya. Kalau misalkan teman-teman yang masih nganggur sama seperti saya gitu kan, berarti mimpi-mimpinya sudah hilang, mungkin terkubur, mungkin tergantikan, atau mungkin masih ada dalam kepalanya menunggu untuk diwujudkan. Begitu. Maka selagi masih bisa bermimpi, ya bermimpilah. Selagi masih bisa bercita-cita, bercita-citalah. Gak salah, gak ada ruginya. Ketika tidak tercapai pun, setidaknya kita pernah menentukan tujuan hidup kita, menentukan visi hidup kita ke depan. Hanya saja mungkin kita belum tertakdirkan untuk bisa mewujudkannya. Maka teman-teman para pengangguran, teman-teman para pemimpi, terus semangat, tidak menyerah. Karena ketika kita menyerah, justru kita yang rugi. Begitu. Walaupun ancur-ancuran, tetap pertahankan apa yang kita tuju, pertahankan mimpi kita. Siapa tahu dengan kegigihan kita mempertahankan mimpi itu, suatu saat mimpi itulah yang akan menjemput kita. Itu dia teman-teman untuk cerita kali ini. Sampai jumpa di episode-episode cerita pengangguran negeri sipil berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, ataupun komen. Kalaupun tidak jelas, tidak suka dengan tayangan ini, ya udah skip aja.